Yo, minasan! Spoiler lengkap chapter 1167 One Piece telah rilis dengan judul Putra Ida. Di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan Shanks yang sedang mengumpulkan informasi tentang Marijoa. Membuat kita bertanya-tanya, apakah Shanks bekerja sama dengan pasukan revolusi? Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1167 One Piece, kita diperlihatkan Nojiko dan Genzo yang sedang melihat seekor kucing yang mencoba untuk mencuri sebuah buku tentang ikan. Spoiler pun dimulai, di mana Harald akhirnya mendapatkan tugas dari pemerintah dunia untuk membantu angkatan laut secara rahasia dalam mengalahkan para bajak laut. Itu semua sebagai bagian dari sumpah Harald untuk menebus dosa para raksasa 1000 tahun lalu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Harald mengalahkan para bajak laut yang sedang berada di tengah lautan. Dia membelah sebuah kapal bajak laut menjadi 2 bagian minasan. Lalu kita dijelaskan bahwa ada sebuah rumor yang menyebar di negara-negara yang berada di Grand Line bahwa di lautan yang dipenuhi kabut tebal hidup sesosok monster, di mana monster tersebut hanya menargetkan para bajak laut saja, dan monster yang dimaksud tersebut adalah Harald. Kita juga diberitahu bahwa Harald bukanlah monster Florian Triangle karena Harald juga menyerang kapal bajak laut di wilayah lain. Kita juga dijelaskan bahwa setelah insiden God Valley terjadi, beberapa bajak laut yang ikut dalam kejadian tersebut akhirnya mulai menguasai lautan. Mereka adalah Goldie Roger, Newgate, Lin, dan Kaido. Namun setelah eksekusi Goldie Roger di Pulau Logtown, Harald pun akhirnya dipromosikan oleh para Gorosei untuk menjadi pedang setia dewa, semacam orang kepercayaan Holy Knight, sehingga Harald pun diberi sebuah tato di lengan kirinya minasan. Setelah itu, Harald pun merasa jika itu adalah suatu kehormatan. Gorosei menjelaskan jika itu adalah salah satu dari 3 tahap kontrak. Saat ini, Harald telah melakukan kontrak permukaan laut atau hanya ikatan tipis dari pemerintah dunia. Sedangkan kontrak laut dalam dan kontrak dasar laut adalah sumpah sesungguhnya yang ditukarkan antara 13 orang terpilih dan dewa. Mendengar kata dewa, Harald pun tampak terkejut. Nusjuro lalu meluruskan bahwa suatu hari nanti Harald akan diberikan gelar Holy Knight. Harald lalu bertanya, jika saat itu tiba, apakah Pulau Elbaf juga akan diterima masuk ke dalam lingkaran pemerintah dunia? Para Gorosei pun membenarkan pertanyaan Harald minasan. Setelah itu, Garling pun memberikan Harald sebuah denden mushi jarak jauh. Tujuannya adalah agar Harald bisa dihubungi segera jika diperlukan. Beberapa lama kemudian, kita diperlihatkan Harald sedang minum bersama dengan Neptune, di mana Neptune memberitahu Harald jika putrinya akan segera lahir. Lalu Neptune pun bercanda, dia memberitahu Harald bahwa Loki dan putrinya yang segera lahir sebaiknya bertunangan. Mendengar itu, Harald pun menyebut Shirahoshi sebagai Mosa minasan. Wah, apakah Mosa yang selalu menghubungi Loki lewat denden mushi selama ini adalah Shirahoshi? Lalu, apa jadinya kalau ras raksasa dan duyung menikah? Yang satunya tak takut pada apapun dan siapapun, sedangkan yang satunya benar-benar penakut sampai nangis terus. Panel lalu berpindah ke 15 tahun yang lalu saat Fisher Tiger melarikan diri dari Marijoa. Kita juga diperlihatkan bagaimana Hancock, Sandersonia, dan Marigold yang berlari untuk kabur. Ternyata ada sosok misterius yang membantu Fisher Tiger saat membebaskan para budak yang berada di Marijoa. Dan sosok itu adalah Shanks. Beberapa hari kemudian, Harald akhirnya tiba di Marijoa. Namun anehnya, karena dia melihat Shanks yang sedang berbicara dengan Shamrock di tengah kota. Kita pun akhirnya tahu bahwa saat ini Shanks sedang tinggal di Marijoa bersama dengan Garling dan Shamrock.
Bahkan, Shanks menggunakan seragam Holy Knight seperti Shamrock dan memiliki perban di mata kirinya. Namun di sini tidak ada penjelasan mengenai luka di wajah Shanks ya minasan. Wah, apakah setelah membantu Fisher Tiger di Marijoa, Shanks bertarung melawan Teach di tempat lain sehingga dia mendapatkan luka cakar itu minasan? Lalu, Shanks dan Shamrock pun membahas insiden pelarian para budak dari Marijoa yang dilakukan oleh Fisher Tiger. Shanks meminta kepada Shamrock untuk menceritakan lebih banyak lagi tentang Marijoa karena Shanks ingin menangkap pelaku yang menyebabkan insiden para budak melarikan diri. Shanks ingin melakukannya agar berguna untuk pemerintah dunia. Sehingga dia pun bertanya pada Shamrock, apakah sudah ada petunjuk tentang siapa dalang dari insiden budak yang lari? Kita pun dijelaskan bahwa salah satu pedang setia dewa keluarga Figerland. Dia adalah Saint Shanks. Kemudian Shamrock berkata lebih baik menunggu Shanks sampai sembuh sepenuhnya terlebih dulu. Hal itu membuat Shanks tampak kesal karena menurutnya Shamrock dan yang lainnya tidak mengerti perasaan Shanks yang telah dibuang selama 24 tahun. Bahkan Shanks merasa selalu tidak memiliki tempat dan itu sangat menjijikkan. Apa sebenarnya tujuan dari Shanks ya minasan? Apakah dari dulu Shanks sudah bekerja sama dengan Dragon untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai Marijoa? Panel lalu berpindah ke Pulau Elbaf di mana ternyata Ida jatuh sakit. Namun dia tidak ingin menghubungi Harald yang sedang sibuk dengan semua misi yang diberikan oleh pemerintah dunia. Akhirnya, Khairuddin pergi berlayar untuk mencari dokter di pulau-pulau terdekat. Sementara itu, Loki juga sangat mencemaskan kesehatan Ida, namun dia tidak ingin menunjukkannya. Di sini, baik Loki dan Khairuddin, mereka berdua telah dewasa minasan. Kita lalu melihat bagaimana Ida memberitahu kepada teman-temannya yang menjenguknya bahwa sekalipun dia tidak terhubung oleh darah, tapi Loki juga adalah putra berharga bagi Ida, sama seperti Khairuddin. Kemudian Loki akhirnya mengetahui jika desa para pembuat bir telah meracuni Ida sebagai bentuk balas dendam atas kematian Astrid. Loki pun sangat marah mengetahui hal tersebut. Namun, para raksasa tersebut justru menganggap jika itu terlalu menggelikan dengan membiarkan seorang wanita dari luar Elbaf menjadi seorang ratu. Bahkan, para raksasa itu beranggapan jika Loki harusnya sepakat karena mereka berasal dari tempat yang sama, yaitu desa Ratu Astrid yang sebenarnya. Raksasa itu berteriak jika semua harta dan kekuasaan adalah milik mereka. Itulah mengapa mereka meracuni Ida. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Nasib Ida sudah selesai. Lalu kita pun diperlihatkan bagaimana Loki menghancurkan desa para pembuat bir itu minasan. Saat desa tersebut dilalap api, Loki pun mencengkram leher salah satu raksasa yang telah meracuni Ida. Membuat raksasa itu kesakitan dan tidak mengerti apa yang Loki lakukan. Namun dengan sangat marah, Loki bertanya, "Ida tidak akan mati karena ini kan?" Dengan suara bergetar, Loki mengatakan bahwa dia mengingat dengan jelas bagaimana ibu kandungnya sendiri melemparkannya ke dunia bawah karena muak. Loki berteriak, "Persetan dengan harta dasar klan sampah! Ida tidak boleh mati karena ini. Dia satu-satunya." Loki mengingat Ida di masa lalu saat berkata, "Kamu terlihat kesepian, Loki. Bagaimana kalau kamu ke tempatku?" Lalu Loki dengan lantang mengatakan bahwa dia akan memanggil Ida sebagai ibu. Dan spoiler lengkap chapter 1167 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, Loki sangat keren. Sekalipun Ida bukan ibu kandungnya, tetapi Loki tetap menyayangi Ida dengan caranya sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Shanks bekerja sama dengan pasukan revolusi untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin agar bisa melakukan serangan ke Marijoa minasan? Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.